Sahabat inspirasi di seluruh Indonesia, hari ini kita akan membahas hal yang sangat menarik yang wajib Anda ketahui. Hari ini kita akan membahas sejarah dan asal mula Facebook. Kenapa Facebook bisa sukses sampai hari ini? Terus saksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Please enjoy the video. Apabila Anda senang dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, and share this video to all your friends. Baik, hari ini kita akan membahas asal-usul Facebook atau sejarah kenapa Facebook bisa sukses sampai hari ini. Ya, ini fakta-fakta dan sejarah dari asal-usul Facebook yang saya kutip dari asalusul.com. Apabila Anda para peselancar dunia maya yang sering berjelajah dari situs satu ke situs yang lainnya, pasti tak akan lupa untuk nongkrong atau paling tidak sekedar mampir ke salah satu situs yang lagi meroket saat ini. Situs apakah itu? Ya, tentu saja situs Facebook. Saat ini siapa yang tidak mengenalnya? Bisa dipastikan orang yang melek huruf dan pernah berinternet pasti mengetahui situs yang satu ini. Bahkan, mereka yang dulunya hanya berinternet untuk sekedar membuka email, kini pun mulai betah berlama-lama di depan komputer dan ngulik akun Facebooknya. Data berbicara, saat ini ada sekitar 175 juta profil aktif di situs Facebook dan setiap profil rata-rata memiliki 120 teman. Durasi pengaksesan profil berjumlah sekitar 3 miliar menit per hari dan lebih dari 18 juta pengguna mengupdate profilnya setiap hari. Lebih lanjut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Student Monitor, Facebook termasuk dalam jajaran benda atau hal kedua yang diinginkan oleh para pelajar mahasiswa di Amerika Serikat setelah iPod. Tapi, tahukah Anda bahwa Facebook dulunya hanya sebuah situs eksklusif yang dikhususkan untuk anak-anak kampus Harvard saja? Lalu, tahukah Anda ternyata si pencipta situs ini pernah digugat di pengadilan atas tuduhan penjiplakan hak intelektual dan source code dari perusahaan lain. Selain itu, benarkah Facebook memiliki situs kembaran? So, bagi yang tertarik lanjut mengetahui seluk-beluk Facebook lebih dalam, berikut akan saya paparkan secuil kisah sejarah Facebook yang saya kutip dari asalusul.com. Facebook termasuk dalam kategori situs jaring sosial seperti Friendster, MySpace, Multiplay, Yui, dan lain sebagainya yang menyediakan media bagi para penggunanya untuk saling bertukar informasi dan berinteraksi. Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2006 oleh seorang mahasiswa Harvard University yang bernama Mark Zuckerberg. Nama Facebook sendiri diinspirasi oleh Zuckerberg dari sebuah istilah di kalangan kampus Scientero, Amerika Serikat, untuk saling mengenal antar sesama civitas akademikanya. Awalnya, para penggunanya hanya dikhususkan bagi para mahasiswa di kampus Harvard University. Lalu kemudian diperluas ke sejumlah kampus di wilayah Boston College, Boston University, Northeastern University, Tufts University, dan kampus-kampus lainnya seperti Rochester, Stanford, New, Northwestern, Ivy League. Menyusul kemudian sejumlah kampus lainnya di Amerika Serikat. Akhirnya, penggunanya lebih diperluas lagi ke sejumlah kampus lain di seluruh dunia. Tanggal 11 September 2006,
Facebook membuat satu langkah penting dengan mengizinkan aksesnya ke seluruh netter yang mempunyai alamat email valid. Namun dengan pembatasan usia tentunya. Sejarah dan perkembangan asal-usul Facebook berawal ketika Mark Zuckerberg saat itu sebagai mahasiswa semester 2 Harvard University membuat sebuah situs kontak jodoh untuk rekan-rekan kampusnya. Zuckerberg yang terinspirasi dari situs Hot or Not menamai situs buatannya PaceMass.com. Metode situs ini yaitu menampilkan dua foto pasangan pria dan wanita, di mana selanjutnya dua pasangan ini akan dipilih oleh para anggota situs mana pasangan yang paling hot. Nah, untuk menampilkan foto-foto pasangan di situs ini, Zuckerberg berupaya dengan segala cara mencari foto-foto rekannya dengan cara keliling door to door untuk meminta foto. Saking nekatnya, Zuckerberg membobol akses jaringan komputer kampusnya untuk mendapatkan foto-foto tambahan. Namun, aksi ini diketahui pihak kampus dan mereka selanjutnya memblokir situs PaceMass.com. Diikuti dengan tindakan sanksi kepada Zuckerberg dengan ancaman akan memecatnya dari kampus. Walaupun ancaman ini tidak jadi direalisasikan, atas tindakannya itu, Zuckerberg membela diri dengan mengatakan, tindakan pihak kampus yang memblokir situs PaceMass.com memang benar alasannya. Namun sayang, mereka tidak menyadari potensinya yang bisa saja menjadi alat pendongkrak popularitas bagi kampus itu sendiri. Ia melanjutkan, cepat atau lambat, nanti juga akan ada orang lain yang membuat situs serupa. Pada tahun 2004, ketidakkompakan pada semester berikutnya, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2004, Zuckerberg membuat sebuah situs baru bernama The Facebook yang beralamat URL thefacebook.com. Untuk situs barunya ini, Zuckerberg berkomentar sarkas. Menurutku, upaya pihak kampus yang ingin membuat media pertukaran informasi antar civitas akademik yang butuh waktu bertahun-tahun adalah hal yang konyol. Dengan situsku, aku bisa mengerjakannya cuma dalam waktu seminggu saja. Saat pertama kali diluncurkan, The Facebook hanya terbatas di kalangan kampus Harvard saja. Dan sungguh menakjubkan, dalam waktu 1 bulan, para penggunanya sudah mencakup lebih dari setengah jumlah mahasiswa Harvard saat itu. Selanjutnya, sejumlah rekan Zuckerberg turut bergabung memperkuat tim thefacebook.com. Mereka adalah Eduardo Saverin, analis usaha, Dustin Moskovitz, programmer, Andrew McCollum, desainer grafis, dan Chris Hughes. Bulan Maret 2004, thefacebook.com mulai merambah ke beberapa kampus lainnya di kota Boston, Amerika Serikat, dan juga ke sejumlah kampus ternama seperti Stanford, Columbia, Yale, dan Ivy League. Tak butuh waktu lama, situs ini telah tersebar penggunanya di hampir semua kampus di Amerika Serikat dan Kanada. Bulan Juni 2004, Zuckerberg, McCollum, dan Moskovitz memindahkan markas ke Palo Alto, California, Amerika Serikat. Di sini mereka turut dibantu juga oleh Adam DeAngelo dan Shane Parker. Pertengahan 2004, thefacebook.com mendapatkan investasi pertamanya dari salah satu seorang pendiri PayPal, Peter Thiel. Bulan Mei 2005, thefacebook.com mendapatkan suntikan dana segar hasil joint venture dengan Axel Partner. Tanggal 23 Agustus 2005, The Facebook secara resmi membeli nama domain mereka dari aboutpace.com seharga $200,000 dan sejak saat itu penggalan frase "The
tidak dipakai lagi sehingga nama mereka resmi menjadi facebook.com. Pada tahun 2005 ini juga, Facebook telah memperluas jangkauan penggunanya ke kalangan pelajar SMA. Masih di tahun yang sama, sejumlah universitas di Meksiko, Inggris Raya, Australia, dan Selandia Baru juga bisa menikmati jaringan Facebook. Awal tahun 2006, Facebook diisukan akan diakuisisi oleh sebuah perusahaan dengan harga 750 juta US dollar. Bahkan tawarannya melonjak hingga 2 miliar US dollar. Namun kabar ini tak terbukti. Pada bulan April 2006, Facebook mendapatkan suntikan dana segar 25 juta US dollar, hasil investasi dari Peter Thiel, pemilik PayPal, Greylock Partner, dan Meditech Capital Partner. Bulan Mei tahun yang sama, Facebook mulai merambah benua Asia melalui India. Di pertengahan tahun, giliran Israel dan Jerman. Akhirnya, pada 11 September 2006, Facebook merubah status registrasinya menjadi free to join bagi semua pemilik alamat email valid di seluruh dunia. Bulan September 2007, Microsoft mengumumkan telah membeli 1,6% saham Facebook senilai 15 miliar US dollar. Dalam pengambilan saham ini juga tercangguk kesepakatan bahwa Microsoft memiliki hak untuk memasang iklan secara dan cuma-cuma di Facebook. Melihat langkah ini, sejumlah pemain raksasa lainnya seperti Google, Viacom, Friendster juga mengungkapkan minat mereka untuk berinvestasi di Facebook. Sebelumnya di tahun 2006, Yahoo telah menawarkan tawaran akuisisi senilai 1 miliar US dollar. November 2007, seorang miliuner Hong Kong, Lee Ka-shing, menanam investasi senilai 60 juta US dollar di Facebook. Pada tahun 2008, Agustus, majalah Business Week melaporkan sejumlah pihak lain telah ikut menanamkan saham di Facebook sehingga diperkirakan nilai Facebook berkisaran antara 3,75 miliar sampai 5 miliar US dollar. Penggunaan Facebook kini dapat bebas bergabung ke banyak jaringan yang diatur berdasarkan kota, lokasi kerja, sekolah maupun negara. Jaringan-jaringan ini kemudian akan menghubungkan para anggotanya. Sesama pengguna dapat berhubungan dengan teman-temannya dan bisa saling melihat isi profil pribadi. Situs Facebook mendapatkan pemasukan utama dari iklan-iklan yang terpasang padanya. Para pengguna bebas membuat profilnya masing-masing yang di dalamnya bisa berisi foto dan info-info pribadi lainnya. Selain itu, dapat juga saling mengirim pesan, bergabung dengan sebuah grup atau lebih. Secara default, Facebook mengatur profil penggunanya hanya bisa diakses oleh sesama pengguna yang telah berteman. Namun, peraturan ini bisa nanti dirubah jika diinginkan. Microsoft adalah mitra eksklusif Facebook dalam menayangkan iklan-iklan banner. Inilah sebabnya mengapa Facebook hanya menayangkan iklan-iklan yang termuat dalam jaringan Microsoft. Menurut Comscore, situs periset internet marketing, saat ini Facebook mengumpulkan data pengguna sebanyak yang dikumpulkan oleh Google dan Microsoft. Apabila Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, and share this video kepada teman-teman Anda semua. Terima kasih.